adik-adik, perkenalkan nama saya Cynthia Nora Dwi Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur pasar. Adik-adik tentunya sangat sering mendengar kata pasar, bukan? Di dalam pasar banyak sekali kegiatan ekonomi yang berlangsung, baik itu jual beli barang atau jasa. Untuk itu, agar wawasan adik-adik lebih jauh lagi, saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Secara ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung disebut dengan pasar saham. Jadi, pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertransaksi barang atau jasa dan menetapkan harga yang disepakati. Selanjutnya, pengertian struktur pasar secara umum adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyak perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Di dalam analisa ekonomi, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monoposni. Ciri-ciri pasar yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain ciri-ciri pasar, pasar sendiri mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi perputaran perekonomian di dalam suatu negara, baik negara berkembang dan negara maju. Jadi, 3 fungsi utama pasar yaitu sebagai pembentuk harga, distribusi, dan promosi. Yang pertama, fungsi pembentukan harga. Fungsi pembentukan harga adalah pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang, karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar sehingga muncullah kesepakatan harga. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi adalah pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumennya. Selanjutnya, karakteristik pasar. Terdapat 4 karakteristik pasar yang harus dipertimbangkan dalam menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah dan besar penjual dan pembeli. Apabila penjual menjual produknya dengan harga yang tinggi, maka konsumen akan cenderung beralih untuk mengkonsumsi produk lain yang sejenis. Yang kedua, keadaan produk yang diperjualbelikan. Harus dilihat apakah produk itu homogen atau unik, sehingga tidak ada penjual lain yang bisa mendistribusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Yang ketiga, kemudahan keluar masuk pasar. Harus dibandingkan jika mendapatkan keuntungan ekonomis. Apakah perusahaan mudah dalam keluar masuk pasar? Atau sebaliknya, tidak tercapai keuntungan normal, apakah perusahaan dapat mudah keluar masuk pasar? Yang keempat, pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen terhadap harga dan struktur dan biaya produksi, apakah terdapat informasi harga yang wajar bagi konsumen ataukah tidak ada informasi harga yang memadai. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan dari materi ini, yaitu struktur pasar. Penggolongan struktur pasar ada beberapa jenis. Penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya, seperti banyaknya perusahaan dalam industri, jenis produk yang dihasilkan, mudah atau tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Selanjutnya, jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi merupakan beberapa hal penting yang akan mengubah tingkah laku dan kinerja pasar sehingga dapat mengubah struktur pasar tersebut. Dalam ilmu ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Barang atau jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak bisa dibedakan. Semuanya terlihat identik,
pembeli tidak bisa membedakan perfect competition. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dengan produk yang dijual bersifat homogen. Harga dihasilkan melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna hanya berperan sebagai penyedia suatu barang yang berasal dari berbagai kalangan produsen. Oleh karena itu, promosi menggunakan iklan tidak akan mempengaruhi terhadap penjualan. Dalam persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangatlah banyak. Akan tetapi, kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak perusahaan dalam pasar. Yang kedua, setiap perusahaan adalah pengambil harga. Yang ketiga, setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk. Yang keempat, setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Yang keenam, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang ketujuh, banyaknya barang yang diperdagangkan yang bersifat homogen. Yang kedelapan, informasi pasar lengkap. Yang kesembilan, harga ditentukan oleh sebuah mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kesepuluh, bebas dari campur tangan pemerintah. Yang ke-11, timbulnya suatu kekuatan tersendiri di dalam pasar. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan, satu penjual, atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Tidak akan ada pihak lain yang bisa menyaingi, sehingga ini jelas menjadi pure monopoli atau monopoli murni. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain dan tidak akan ada pengganti yang mirip. Beberapa contoh pasar monopoli yaitu perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual saja. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada penggantinya yang mirip. Yang tiga, pelaku pasar monopoli bebas menentukan harga sesuai keinginannya. Yang keempat, adanya hambatan, rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Mungkin sekitar 2 perusahaan dengan maksimal kurang dari 10. Oligopoli memiliki struktur pasar sendiri. Setiap perusahaan menjadi bagian permainan pasar, promosi, iklan, dan perubahan harga murni menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli dilakukan untuk menahan perusahaan yang sangat potensial masuk ke dalam pasar dan berusaha menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas. Pada umumnya, struktur pasar oligopoli terbentuk pada industri yang memiliki kapital intensif yang cukup tinggi. Contohnya, industri mobil, semen, dan kertas. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bisa homogen atau berbeda corak. Yang ketiga, setiap produsen atau perusahaan cenderung memberlakukan harga pasar yang umum. Yang keempat, terdapat kepemimpinan harga price leader oleh perusahaan atau produsen besar. Yang keempat, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya. Sedangkan unsur persaingan ada pada banyak penjual yang menjual produk yang sejenis. Contohnya, produk sabun yang memiliki keunggulan untuk kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan produk yang berbeda. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi atau iklan.
Yang kelima, keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Yang kelima, pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan salah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal dan menguasai pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah kebalikan dari pasar monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Pasar monopsoni ini biasanya terbentuk di berbagai daerah-daerah industri ternak dan juga perkebunan, di mana petani tidak berada pada posisi yang cukup baik dalam hal tawar-menawar. Contoh pasar monopsoni adalah produsen yang memproduksi produk dengan bahan baku kopi, kemudian mereka membeli biji kopi di berbagai perkebunan. Atau pengusaha ternak susu sapi hanya dapat menjual susu sapinya kepada satu penjual karena di daerahnya hanya terdapat satu penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Yang ketiga, produk yang dijual berupa bahan mentah. Yang keempat, pendapatan tidak merata. Yang kelima, sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Nah, itulah pembahasan dari struktur pasar. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak jelaskan ya. Terima kasih.